Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV. Kali ini kita hadir dengan tema keimanan, doa, dan juga zikir yang diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pada kesempatan malam hari ini beliau telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kifalakum Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Sehat Allah Ustaz ya? yubarik fikum. Alhamdulillah. Nah Ustaz, aktivitas sehari-hari bagaimana Ustaz saat ini? Seperti biasa. Seperti biasa Ustaz ya? Nah. Nah, Masya Allah. Ngajar. Ya, kajian. Sudah berjalan dengan normal Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu Tapi fiik. Nah. kita juga senang sekali menyapa pemirsa yang sudah tersambung bersama kami di sini, yang menyaksikan kami melalui media sosial kami di YouTube dan juga dimanapun bisa Anda saksikan. Kita undang Anda tentunya untuk berkonsultasi interaktif bersama Ustadz malam hari ini. Silakan di line telepon 0331544687. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan pada kesempatan kali ini kita juga menyapa beberapa rekan-rekan media yang tersambung bersama kami dalam Artivisi atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita akan bacakan pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami, kita akan persilahkan untuk menyampaikan satu materi pembuka penyemangat Ustadz malam hari ini. Fadal Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, wafikum barakallahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kita yang ingin mencari kemuliaan, yang ingin mencari kebahagiaan, kemuliaan dan kehormatan, maka hal itu hanya ada dalam Islam. Kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu miliknya orang-orang yang beriman. Qulillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin. Katakanlah, sesungguhnya izzah, kemuliaan itu bagi Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, mengikuti agama Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Konsekuensi dari kemuliaan tersebut, maka seseorang harus, bahkan wajib untuk menyelisihi pola hidup orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang non-Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Allah, mendurhakai Allah, Allah akan hinakan dia. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, yang membenci Allah, yang memusuhi Allah, yang mendurhakai Allah, ulaika fil adzallin. Mereka orang-orang yang berada di dalam kehinaan. Karena Allah menghinakan orang-orang yang kufur kepadanya. Kekufuran mereka membuat mereka hina di sisi Allah, kendati mereka memiliki dunia. Oleh karena itu,
bagaimana umat Islam ini akan menjadi umat yang mulia, terhormat, terpandang, memiliki wibawa karena Islam mereka. Sungguh benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izzata fi ghairi al-Islam adzallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Bila kita mencari al-izzah, kemuliaan, kewibawaan, kehormatan itu fi ghairihi, selain dari Islam ini, Allah akan menghinakan kita. Maka tidak pantas kita, umat yang dimuliakan oleh Allah, untuk ikut-ikutan, untuk mengikuti pola hidup, langkah, metoda, dan cara ya orang-orang non-Islam. Maka banggalah dengan keislaman kita. Jadilah umat sebagai panutan, bukan umat yang mengikuti orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, baik, kita sampaikan jazakumullahu khairan Ustaz. Wafikum barakallah atas satu nasihat membuka. Semoga ini menjadi penyemangat Ustaz ya untuk kita dan juga pemirsa, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada. Tapi kita undang Anda pemirsa, silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah buka line telepon 0331 544 6087. Mohon diperhatikan ketika Anda bertanya untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau volume radio Anda. Dan tema kita adalah keimanan, doa, dan juga zikir ya. Mohon bertanya sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini. Tapi Ustaz, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Kita akan coba bacakan satu persatu. Ustaz, yang pertama dari saudari Ana Lestari Ningsih Ustaz di Banten, tepatnya di Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, apakah hukumnya orang yang melaksanakan sholat rajin membaca Al-Quran tetapi memasang susuk Ustaz? Naam. Lalu bagaimanakah sikap kita? Karena anak saya ini mengatakan jangan menilai orang itu salah dan jangan menilai orang itu tidak benar. Karena diri kita juga belum tentu benar. Urusan dosa dan nanti di akhirat adalah Allah yang menentukan, kita tidak boleh menjudge orang lain. Ini adalah pembicaraan saya dengan anak saya Ustaz. Nah. Mohon solusinya. Ya, Barakallahu fikum. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada tiga sisi pertanyaan ini. Ada tiga sisi. Yang pertama ya, orang yang sholat yang menggunakan susu gitu ya. Kemudian setelah itu hukum susu itu sendiri apa? Kemudian tadi penilaian, jangan menilai orang itu salah atau benar ya gitu. Karena kita belum tentu juga benar, bahkan mungkin jadi salah gitu. Adapun yang pertama atau sebelumnya menggunakan susu, jelas hal yang diharamkan. Karena sebagaimana kita maklumi tujuan susu tadi dengan berbagai cara yang untuk memasang atau masukkan benda tersebut ke dalam tubuh begitu ya. Dengan tujuan untuk pemikat atau jadi sebab untuk mempercantik dan seterusnya, macam-macam ya tujuannya. Nah, sementara hal itu tidak disyariatkan dan hal yang tidak diperbolehkan karena secara otomatis sebab untuk penipuan juga, karena yang pada dasarnya dia orang yang biasa-biasa saja, kemudian dengan cara seperti itu orang melihatnya dia cantik atau memikat dan seterusnya ya, atau untuk tujuan-tujuan yang lain dan menjadikan sebab yang bukan disyariatkan untuk mendatangkan ya menurut persepsi yang menggunakan kebaikan, keberkahan, kecantikan atau yang sejenisnya, atau menolak bala misalnya, atau mungkin hal yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Maka barang siapa melakukan hal itu, bersegeralah untuk mengeluarkan ya susu tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas hal yang tidak dibenarkan. Baik, adapun masalah solat dia baca Al-Quran, ini dua sisi yang berbeda. Baca Al-Quran baik, solat baik. Bila dia membaca Al-Quran, Allah terima pahalanya. Karena memakai susu tidak membatalkan ya ibadah baca Al-Qurannya dan zikirnya. Begitu juga masalah solat. Kalau dia solat sesuai dengan ketentuan agama, ada rukunnya, ada syarat dan yang lainnya, maka sah. Tapi dia melakukan perbuatan yang haram,
dosa memakai susu tersebut. Maka dia berusaha untuk mengeluarkan susu tersebut. Adapun tadi penilaian, jangan kita menilai seorang itu benar atau salah, boleh jadi juga diri kita yang salah. Ini ya ada sisi benarnya, ada sisi yang positif negatifnya. Yang negatifnya, ya standar kebenaran itu kan jelas. Ya kita memiliki agama, landasan kita Al-Quran, landasan kita hadis. Itu standar kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam, orang beriman, untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan. Belum tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Ya, kemana kita harus berhakim, berhukum kemana? Al-Quran dan hadis. Ya alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul walil amri minkum. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi bila kalian kata Allah bersilang pendapat, berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kemana? Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya, pada Al-Quran, kepada hadis. Itu standar kebenaran. Bila perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang benar. Bila tidak sesuai, itu satu kesalahan. Siapapun yang mengatakan. Nah, bila perbuatan seseorang menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, dia katakan dia salah, dia keliru. Ya, seperti itu. Siapapun yang mengatakan, ya, siapapun dia, kedudukannya, ya, atau ilmunya menyelisih Al-Quran Sunnah, ya, itu jelas, ya, hal yang batil. Dia beribadah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, katakan keliru ibadahnya. Ya, dia memiliki pemikiran, pemahaman tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, katakan keliru. Karena standar kebenaran dalam berpikir, dalam beramal Al-Quran. Begitu. Adapun dalam perkara-perkara yang mungkin mubah, hal yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, ya hal-hal ini bisa ya, ini relatif, ya. Orang menganggap ini baik, yang lain menganggap tidak baik. Yang penting intinya mubah, gitu. Jadi ini pernyataan yang tidak tepat, ya. Adapun hanya menilai berdasarkan hawa nafsu, ya, atau tendensius kepada suatu lembaga, suatu pemikiran atau pola pikir gitu, ya, maka itu semua jelas bukan standar. Maka kalau itu yang digunakan, maka kita katakan ya tidak benar, tidak tepat, ya. Tapi kalau yang digunakan standarnya Al-Quran dan hadis, itu pasti benar. Itulah yang menjadi mi'yar, yaitu timbangan untuk, ya, menilai kebenaran atau kebatilan suatu pernyataan, pendapat, perkataan, sikap, ibadah dan yang lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan. Barakallahu. Jadi hati-hati juga Ustaz ya dalam memberikan statement Ustaz ya. Betul. Karena standar kebenaran sebenarnya sudah ada. Sama Betul. seperti standar hukum negara juga sudah ada Ustaz. Sama, iya, seperti itu. Jadi itu pernyataan memang tidak tepat, ya. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk saudari Ana Lestari di Tangerang Selatan. Ustaz, kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini, ada hamba Allah di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Silakan Ibu pertanyaan Anda. Ini saya mau tanya Ustadz. Silakan. Ya, saya punya doa sering diamalkan, tapi ada keraguan sedikit di ujungnya gitu. Silakan Ibu, bisa dibaca. Doanya gini, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apakah min indik, apakah min indak gitu pertanyaan. Min indik. Nah. Ya, Itu saja Ibu pertanyaannya. Gitu aja. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu, ya, hamba Allah di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Di redaksi doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu doa yang sahih, ya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar redaksi indak tadi itu ya min indik, karena min sini huruf jar, ya, huruf yang bila ada kalimat sesudahnya itu akan kasrah, min indik. Jadi min indik. Ya, redaksinya faghfirli maghfiratan min indik
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi itu yang redaksi yang tepat dalam bacaan doa tadi. Nah, wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Lampung. Kita kembali tersambung Ustaz dengan penelpon kedua kita, ada Ibu Rosmi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosmi pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Begini Ustaz, pengalaman saya, orang tua saya mau meninggal, dia udah sakarat, tapi dia memakai gelang dan subang gitu, barang emas gitu. Jadi rohnya tidak keluar-keluar, sehat tidak, rohnya pun kencang gitu. Jadi kata ada abang ipar saya, dia sering mengikuti orang yang sakarat. Katanya kalau orang mau meninggal, itu yang dunianya harus dijauhkan gitu. Jadi kalau kita coba membuka gelangnya atau subangnya, tadi saya mau bilang takut tersinggung gitu. Jadi kami coba buka gelangnya, napasnya udah agak lambat. Kami buka subangnya sebelah, napasnya cuma tinggal satu-satu. Kami buka ke subangnya sebelah lagi, arwahnya pun udah tak ada lagi. Memang betulkah yang dunia itu tidak boleh masih dipakai untuk orang yang sudah sekarat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Rosmi ini ya, Rosmi di Riau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi beliau menyebutkan tadi orang tuanya, tapi beliau tidak menyebutkan apakah laki atau tapi sepertinya perempuan karena pakai gelang dan perhiasan. Nah, jadi apakah benar jika seorang yang sekarang mau meninggal tidak boleh dipakai atau mungkin harus ya dicopot perhiasannya? Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui hal itu. Tapi apakah ada pengaruhnya seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, sepertinya itu ya kondisional ya atau individual. Apakah itu bisa digeneralkan setiap orang yang memakai hal yang demikian itu, maka akan sulit rohnya ya untuk keluar rohnya. Wallahu a'lam. Ya, karena pada dasarnya seorang wanita boleh memakai perhiasan tersebut. Itu bagian dari dunia. Dan tentunya perhiasan tersebut ya begitu dia telah meninggal maka dicopot, jangan dikuburkan karena itu benda yang berharga ya. Seperti ya emas misalnya atau yang lainnya. Maka itu dicopot dan itu menjadi bagian dari warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, tidak dikuburkan. Tapi apakah ada pengaruhnya? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu alam, ya secara nas tidak ada menyebutkan hal seperti itu. Semoga ya demikian itu hal yang mungkin bukan suatu hal yang hukumnya satu kepastian seperti itu, tapi mungkin melihat kondisi seseorang. Terkadang ya sakaratul maut itu ada orang yang mudah sekali rohnya keluar dan terkadang ada orang yang sulit begitu ya. Tergantung kondisi seseorang di waktu dia hidup. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jadi tidak boleh diyakini mudah sulitnya seseorang ketika sakaratul maut meninggal itu karena benda yang dipakai, Ustaz ya. Iya, ya. Tidak bisa dihubungkan dengan seperti itu ya. Ustaz ya. Tapi yang jelas bila seorang dalam hidupnya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin terlarang, itu juga akan menghambat gitu ya. Seperti orang munafik, begitu malaikat yang mencabut rohnya itu dihardi oleh malaikat gitu ya, kemudian roh itu tidak mau keluar ya, ketakutan dan lari ke sana sini di dalam tubuhnya begitu, kemudian dipaksa keluar oleh malaikat sakaratul maut tadi. Maka malaikat maut dengan mengatakan ukhruji ila sakhati min rabbik, keluarlah kamu wahai roh yang untuk menghadapi ya kemurkaan dari Rabbmu begitu. Maka ini ya semoga itu ya tidak ada hubungannya gitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmi di Riau tadi ya. Saat kita tersambung kembali dengan penelpon ketiga kita, ada Mas Fatoni dari Jember. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas Fatoni pertanyaannya. Ya. Apa sebab terkabulnya sebuah doa, Ustaz?
Apa sebab terkabulnya sebuah doa? Iya. Nah, Baik, itu saja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih kepada Mas Poton ini yang kedua kali beliau ya. Masya Allah. Tentunya bersama ya masalah zikir dan doa. Pekan yang sebelumnya juga Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali ya. Sebab dikabulkan doa. Masya Allah, ini pertanyaan singkat tapi padat sekali. Mas Padoni ya, banyak sekali sebab-sebab untuk dikabulkan doa ya. Di antaranya ya harus ikhlas dalam berdoa. Dan keikhlasan tersebut tentunya ya bahwa di dalam berdoa kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada selain Allah. Karena doa ibadah. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada orang mati, orang yang penghuni kubur, atau mungkin nabi, atau mungkin malaikat, atau jin, itu semua syirik. Maka jelas itu perbuatan terlarang. Kemudian dengan hati yang khusyuk. Ya, tidak hati yang lalai. Nabi mengatakan dalam hadis, "Na'am yustajabu lahadikum malam na'am innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, tidak khusyuk. Kemudian ya sebelum berdoa kita mulai memuji dan memuja Allah, kemudian bersolawat pada Nabi SAW. Ya, itu diantara juga sebab yang tak kalah pentingnya kita harus memperhatikan makanan dan minuman. Jangan sampai makanan, minuman, pakaian itu yang haram. Ya, dalam hadis disebutkan seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kondisi yang yang berdebu, kemudian penampilan yang kusam dan juga ya sangat mengkhawatirkan, kemudian dia berdoa, mengangkat tangan, mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram, gizi haram, semua haram. Ya, maka bagaimana Allah akan mengabulkannya? Kemudian dalam berdoa jangan terdapat dalam doa tersebut ya permohonan untuk ya dosa ya, atau ism, atau juga permohonan untuk memutus silaturahim. Maka itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini ya seorang berdoa di antara ya mengangkat tangan, sebab-sebab dikabulkan doa mengangkat tangan. Di antara etika atau doa ada berdoa mengangkat tangan. Allah Subhanahu wa taala Hayyun Karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi thumma ayaruddahuma sifran khaibatain. Allah Maha pemalu dan juga Maha pemurah, malu dari hambanya bila seorang hamba berdoa mengangkat tangan ya kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam hal ini sebab-sebab dikabulkan doa adalah ya doa seorang yang dalam perjalanan jauh tadi. Perjalanan jauh. Kemudian doa dalam kondisi seorang dalam kesulitan, ya. Maka ini di antara hal-hal yang sempat doa dikabulkan. Kemudian juga memilih waktu-waktu yang mustajabah. Ya, waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya di sore hari, waktu hari Jumat, kemudian juga di penghujung malam. Nah, semua waktu turunnya hujan. Nah, semua hal itu adalah doa-doa yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Mas Fatoni di Jember tadi ya. Sebab terkabulnya sebuah doa. Tapi kita akan sapa kembali penelpon keempat kita di kesempatan malam hari ini. Ada pemirsa dari Cianjur, Pak Kadan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Pak Kadan, silakan pertanyaan Anda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa sahlan. Saya ingin menanyakan yang pertama tentang fitnah kubur, Ustaz. Nah. Jadi tentang himpitan itu, Ustaz, saya pernah dengar dari salah satu Ustaz yang menyatakan katanya setiap orang yang meninggal, baik itu yang soleh ataupun yang tidak, akan merasakan himpitan di kubur, Ustaz. Terus Ustaz yang satu lagi berbeda, Ustaz, jadi menyatakan ada sebagian yang dikecualikan. Apakah yang benar itu bagaimana, Ustaz? Terus yang kedua,
tentang doa masuk masjid, Ustaz. Kan yang saya ketahui ada a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian yang satu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah cukup atau bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma aftali abwaaba rahmatik, apakah membaca salawat juga Ustaz atau tidak? Terus apakah kalau misalnya bisa digabungkan, maksudnya dua doa tersebut bisa disatukan atau divariasikan, kadang-kadang pakai yang satu ini, kadang-kadang yang lainnya. Baik. Bagaimana? Jadi doa masuk masjid yang sesuai dengan sunnah seperti apa itu ya Pak keadaan intinya ya. Nah, syukuran, Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Pak Kadan ya, Barakallahu fi dari Cianjur. Nah, pertanyaan pertama tentang masalah fitnatul kubur. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa maksud fitnatul kubur itu adalah pertanyaan ya, pertanyaan mungkar dan nakir tentang 3 perkara. Marabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Itu namanya fitnatul kubur. Nah, impitan kubur tadi ini masuk ke bagian azab atau ya kuburan yang dilapangkan dan disempitkan. Jadi itu adalah efek dari fitnah tadi. Bila seorang bisa menjawab dengan tepat, maka efeknya apa? Kenikmatan, maka dilapangkan kuburannya. Ya. Tapi bila dia tidak bisa menjawab, maka azab disempitkan. Ya, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib dan yang lainnya, bahwa begitu seseorang ya dikuburkan dan telah pergi ditinggalkan oleh ya keluarga yang mengantar ke kuburnya, proses ya pekuburan tidak selesai dan dia mendengar ya suara sandal mereka. Kemudian datang 2 malaikat. Fayuqidani, kemudian didudukkan mayat tadi. Wa yas'alani, dan ditanya ya tentang 3 perkara tadi. Orang yang beriman akan menjawab dengan tepat. Orang yang munafik dia tidak bisa menjawab, hanya bisa membuka mulut sambil mengatakan, dahulu saya mendengar orang mengatakan, saya ikut juga mengatakan, tapi tidak mengamalkan. Jadi perlu pengamalan, untuk menjawabnya perlu pengamalan. Nah, kemudian begitu orang mukmin menjawab, maka dalam hadis sebutkan summa yuwassa qabruhu wa yaftah lahu babun ila al-jannah. Qala hadza maq'aduka minan nar qad abdalahu Allahu laka minal jannah. Ini tempat dudukmu di neraka dan telah diganti Allah dengan surga. Dibuka ya pintu seluas-luasnya ya dari apa? Surga. Maka dia merasakan kenikmatannya. Sebaliknya orang kafirin atau munafik begitu tidak bisa menjawab, na'am. Fayalta'imul ard. Na'am. Fatankasiru adla'ahu. Jadi bumi itu bertaut ya. Kemudian hancur ya tulang belulangnya. Na'am. Itu termasuk azab dhamm ya, dia itu diimpitkan. Nah, itu yang sahih dalam hadis tadi. Nah, adapun masalah ya dhammatul qabur secara umum ya memang seorang begitu dimasukkan ya sempit kuburan tadi. Tapi orang yang beriman kena alam barzah ya orang beriman dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya. Itu yang tepat dalam masalah fitnatul kubur tadi. Nah, adapun masalah yang kedua tentang masalah doa masuk masjid tadi. Ya pasti disampaikan tadi. Ya ada reaksi juga Allahumma salli Muhammad Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ya, dia salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ada juga doa yang tadi ya Allah ya a'udzubika min anam bi wajhikal karim wa sultanikal qadim. Naam wa sultanikal qadim min syaitanir rajim. Jadi itu boleh diucapkan, bisa divariasikan ya, sekali ini, sekali itu juga, dan bisa juga digabungkan, tidak ada masalah. Keduanya diperbolehkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk saudara Bapak Kadan ya di Cianjur tadi. Kita sampaikan jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, kita sebelum ke penelpon, kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ke redaksi dari Saudara Mirza Ashari di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ustadz, ketika kita sedang melakukan sholat tahajud,
terkadang kita merasa gelisah dikarenakan kita beranggapan seperti ada yang mengganggu kita di waktu sholat. Dalam artian adalah makhluk gaib, Ustaz. Jadi bagaimanakah kita bisa menghilangkan rasa gelisah itu ketika kita melakukan sholat tahajud, Ustaz? Nah, Syukran. subhanallah ya. Terima kasih kepada Mirza ya Azhari di mana ini? Labuhan Batu, Ustaz. Labuhan Batu. Sumatera Utara. Jadi dia tahajud, sholat malam. Tapi tetap merasakan kegelisahan. Ada sesuatu yang mungkin yang dirasakan gitu ya. Jadi ini perlu juga ya dipastikan seorang yang tahajud, dia bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkonsentrasikan pikirannya, misalkan mendatangkan ketenangan batin, tenteraman jiwa, dia berdoa. Allah ya mengatakan man yad'uni fa astajibu la, man yas'aluni fa a'tiya, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang mohon keampunan aku ampuni dosanya, siapa yang mohon aku beri. Jadi ketenangan sesungguhnya. Nah, maka datang hal yang seperti itu bisikan ya. Jika seandainya syaitan berusaha mengganggu, menggoda dia seperti itu, ya ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tiupkan sebelah kiri begitu ya. Nah, lanjutkan sholatnya. Seperti itu. Dan tidak perlu ya meladeni hal seperti itu. Ya. Was-was datang tidak perlu dah. Banyak zikir istighfar pada Allah, gunakan untuk beristighfar. Ya. Memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan waktu. Ya, jadi sebenarnya mungkin kadang perasaan ya. Biasanya itu tidak ada hakikat tapi perasaan. Mungkin terbiasa mungkin nonton film-film horor begitu ya, atau hal-hal yang macam-macam begitu, bayangan macam oh ya. Ini berbahaya. Jadi mungkin dia persepsi sebelumnya ada di pikiran dan benak pikirannya itu yang terbayang-bayang padahal tidak ada sesungguhnya. Ya kita sholat mau tahajud. Ya. Mohon kepada Allah. Kok yang dibayangkan macam-macam gitu. Jadi kurangi nonton film-film horor ya, seperti itu. Cerita tentang masalah setan, jin macam-macam gitu ya, atau mungkin ya macam-macam. Nah, itu yang membuat terkadang ya hal-hal yang membuat kegelisahan macam-macam, membayangkan sesuatu yang terkadang tidak ada hakikatnya. Maka memohon pertolongan pada Allah. Jika ada bisikan-bisikan syaitan seperti itu, fa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah. Ya. Maka berlindung pada Allah. Memang syaitan berusaha untuk menggoda, memberikan was-was kepada seorang. Bila ada perasaan seperti ya, berlindung kepada Allah ya, dan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz ya. Godaan itu ada di mana-mana, tidak harus saat sholat tahajud, Ustaz. Betul, ya? Nah, Ustaz. Baik. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Kadan di Saudara Mirza Ansyari di Sumatera Utara, tepatnya Labuhan Batu. Tapi Ustaz, kita akan sapa penelpon berikutnya. Ini salah satu wilayah paling ujung di Indonesia, dari Aceh. Ada Ibu Sri. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Sri, pertanyaan Anda. Izin bertanya Pak Ustaz. iya, silakan. Ini Pak Ustaz yang saya tanyakan, di tempat kampung kita ini kan kebanyakan ini udah umum yasinan di setiap rumah-rumah gitu, ibu-ibu ini kan begitu. Setiap hari Jumat itu pasti diadakan gitu. Yang ada lagi soal kenduri dari 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 sampai setahun. Itu diadakan setiap 40 hari, setiap itulah pokoknya gitu kan. Baik. Yang saya dengarkan itu katanya bisa. Jadi yang saya tanyakan itu, kalau di sini ini kan semua ibu-ibu ini ada yang dibawa ini, kalau rasanya entah bawa gula, entah bawa apa, setiap dari 7 hari, 3 hari, 40 hari sampai setahun. Baik, Ibu. Pertanyaannya apa, Ibu? Ya, yang saya tanyakan itu kalau saya mengikuti terus kenduri, yasinan itu gimana hukumnya? Baik. Atau gimana gitu? Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, satu lagi saya mau tanya soal ini. Kalau saya sholat berdoa, saya kan sakit. Saya sakit jantung, saya sakit ini, sakit pinggang saya. Berdoa itu sama Allah,
saya kalau nanti meninggal saya gini, apa saya masih diterima karena dosa-dosa saya gitu. Ustaz, mohon penjelasannya, apa saya salah minta ampunan seperti itu Pak Ustaz. Baik. Baik, Ibu terima kasih. Barakallahu fikum Ibu Sri dari Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih barakallahu fik pada Ibu Sri ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan taufik serta kemudahan di dalam menjalani hidup ini, dan tentunya istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma amin. Pertanyaan pertama tentang masalah membaca surah Yasin. Kita semua sepakat ya, surah Yasin itu bagian dari Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu baik ya, surah Yasin baik. Ya, membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya, An-Nisa, dan semua itu baik. Dari sisi ini tidak ada masalah. Mau baca surah Yasin, mau baca surah Al-Baqarah, bahkan ya lebih lagi baca surah Al-Baqarah, karena kalau Al-Baqarah dibaca, ya syaitan akan minggat dan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, kan begitu. Kalau Yasin nggak ada jaminan seperti itu. Dan yang terbaik lagi ya surah Al-Fatihah yang paling utama. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah secara hukum ya membaca surah Yasin. Yang menjadi permasalahan ya, ini yang perlu dipahami dengan baik. Kenapa dikhususkan malam Jumat? Ini pertanyaannya, kenapa dikhususkan? Di satu sisi. Kemudian juga kenapa dikhususkan Yasin saja? Jika Rasul SAW melarang mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah solat khusus dan siang harinya dengan puasa khusus, nah, baca Al-Quran ibadah, kenapa dikhususkan? Nah, terdapat keutamaan malam Jumat ya, mungkin baca surat apa Al-Kahfi malam dan di siang harinya itu. Nah, seandainya mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah, maka lebih utama kita baca surah Al-Kahfi, ada tuntunannya. Surah Yasin tidak ada. Nah, maka ini harus diberi perhatian kita. Nah, oleh karena itu, kaidahnya di dalam beribadah tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah, suatu amalan, suatu bacaan, ya, atau zikir pada waktu-waktu tertentu, malam-malam tertentu, yang tidak ada perintah untuk mengkhususkan hal itu. Saya ulangi lagi. Ini kaidahnya penting dalam beribadah. Tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah, amalan, bacaan, qiraatul Quran, apapun pada waktu tertentu, di malam tertentu, siang hari ya, di malam atau di siang hari, jika tidak ada perintah mengkhususkannya. Nah, maka tidak boleh mengkhususkan. Kenapa enggak boleh? Baca Al-Quran baik, betul, baca Al-Quran, tapi jangan dikhususkan malam Jumat, kecuali ada ya yang mengkhususkan. Nah, ini menjadi permasalahan. Oleh karena itu, kalau kita katakan tadi kalau boleh dikhususkan, maka sebaiknya yang baca surah Al-Kahfi, karena memang ada perintah membaca Al-Kahfi di malam Jumat dan juga di hari Jumatnya. Ada apa Yasin tidak ada spesial untuk dikhususkan. Nah, ini yang menjadi kritikan. Oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan baca Al-Quran, bahkan baca Al-Baqarah ya, baca apa saja Al-Quran yang bisa dibaca tanpa dikhususkan, karena tidak ada pengkhususannya. Karena kalau ada pengkhususan berarti ada nilai plusnya, nilai keutamaannya. Berarti seseorang ya, konsekuensinya apa? Ada suatu keutamaan yang kita temukan di zaman sekarang ini yang tidak pernah ditemukan Rasul. Kira-kira gimana itu menurut secara hukumnya? Berarti agama ini masih ada yang kurang gitu ya. Rasul tidak menemukan keutamaan itu di zaman sekarang ini, karena kecanggihan manusia gitu ya, ditemukan keutamaan tadi, begitu. Jelas itu hal yang tidak dibenarkan. Maka tidak perlu dikhususkan. Kalaupun mungkin sekali baca kemudian datangkan ustaz membahas tafsirnya, bagus ya, bukan sekali. Jadi kita paham maksudnya. Baik.
Adapun masalah kenduri tadi ya memang subhanallah ya, kita emang udah sebuah menjadi budaya dan tradisi di masyarakat kita. Tapi permasalahannya kita harus kembali lagi dalam menjelaskan hal ini kepada tuntunan Rasulullah SAW. Ya di zaman Rasul kan banyak juga para sahabat yang meninggal. Setelah Rasul banyak, ya semua alhamdulillah meninggal kan gitu ya. Tapi kan tidak dapatkan seperti itu. Bahkan ya kalau ada yang meninggal kita malah membantu meringankan beban mereka. Jangan ikut ya nongkrong di rumahnya, makan dan ahli warisnya atau mungkin mempersiapkan makanan untuk 3 harinya, untuk ya 10 harinya, 40 harinya dan 100 hari. Terkadang bahkan ya yang saya ketahui juga bahwa ada yang sampai berhutang. Jadi berhutang untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Oleh karena itu yang terbaik, yang berkah itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah dan mendoakan keluarga yang telah meninggal. Itu yang mereka butuhkan. Kalaupun bersedekah bukan dengan cara yang seperti itu, ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Allahu a'lam. Kemudian tadi masalah berdoa tadi ya. Intinya apa tadi Mas Nizar? Yang ketiga? Jadi yang kedua itu beliau menanyakan tentang apakah boleh Ustadz ketika dia berdoa, ibu ini menyatakan jika dulu banyak dosa, ingin meminta ampunan kepada Allah, apakah amal-amalnya diterima? Apakah diperbolehkan Ustadz berharap seperti itu kepada Allah dan mengakui bahwa ada ketakutan amalnya tidak diterima Ustadz? Betul. Bahkan ya di dalam Sayyidul Istighfar itu kita mengakui dosa kita. Itu hal yang yang disyariatkan. Mengakui. Ya, dosa kita banyak sekali. Maka Sayyidul Istighfar itu mengakui nikmat Allah dan dosa, kan begitu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku akui nikmatmu kepada aku sangat banyak sekali, enggak terhitung. Tapi kan tidak demikian, nikmat terkadang aku buat untuk buat dosa ya Allah. Banyak sekali dosa, aku mengakui. Maka mohon keampunan pada Allah. Begitu, faghfirli, ampuniku ya Allah. Tidak ada masalah. Ya. Ingat pada dosa kita, ya Allah begitu banyak. Seandainya aku meninggal dalam keadaan berdosa, apa yang akan terjadi? Maafkanku ya Allah. Ya ampuni dosaku ya Allah. Bimbing hamba-Mu untuk bisa bertaubat, untuk bisa istiqamah. Tidak ada masalah. Silakan curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah. Orang manusia banyak curhat kepada manusia zaman sekarang ini. Media sosial macam-macam. Sekarang curhat kepada Allah. Tuangkan semua isi hati kepada Allah. Allah senang melihat hambanya bertaubat. Allah senang melihat hambanya merengek-rengek, nyinyir kepada Allah, berdoa, mohon keampunan, silakan. Ya, karena seorang hamba meyakini bahwa ada Rabb yang mengampuni dosa, itu Allah senang dengan seperti itu. Bertaubat. Innallaha yafrah bi taubati 'abdihi. Allah itu bangga, Allah itu bahagia. Allah itu adalah senang begitu. Nah, tatkala hambanya bertaubat. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Sri di Aceh tadi. Tidak ada yang salah dengan membaca Al-Qur'annya Ustaz ya. Tidak ada. Yang baca caranya bahkan disyaratkan. Yang mungkin tidak dibenarkan pengkhususannya. Tata caranya, waktunya Ustaz ya. Dan peruntukannya juga Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu Sri di Aceh dan juga kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita sapa penelpon ke-6 kita Ustaz dari Ibu Maisarah di Jombang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu Maisarah, ahlan wa sahlan. Silahkan pertanyaan Anda. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya gini, andai kata seorang makmum itu bacaannya lebih bagus dari imam. Contoh umpamanya membaca Rabbil Alamin, tapi imamnya malah ainnya itu enggak pas, katanya kurang pas ya. Alamin kan ya, nanti terjemahnya itu jauh sekali gitu. Baik Ibu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon. Satu lagi ya Ustadz. Ini yang ditanyakan hukum menjadi imamnya atau? Ya, yang makmum. Atau sikap kita sebagai makmum Ibu, pertanyaannya. Sah apa enggak gitu loh. Oke, baik. Seperti itu sah apa enggak. Baik. Itu. Kemudian saya menyambung masalah tadi, masalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan dalam hadisnya itu kan
Ya Ustadz ya, artinya dibaca orang per orang. Andai kata satu jamaah atau perkumpulan kaum muslimat ya, muslimat mengajak anggotanya itu membaca surat Al-Kahfi bersama pada malam Jumat juga. Dikhususkan juga malam Jumat seperti itu Ibu. Kumpul-kumpulnya seperti itu. Sendiri atau bersama itu boleh apa enggak? Baik. Pertanyaannya ketika itu dibaca bersama-sama apakah itu juga diperbolehkan atau dilarang seperti itu Ibu ya? Iya. Baik. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah terima kasih kepada Ibu Maisara di Jombang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kita jawab yang surah Kahfi dulu karena ya kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi biar nyambung. Baik. Ya, baik. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, ada keutamaan membaca surat Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sampai di sini tidak ada masalah. Nah, kembali kepada apakah boleh seperti tadi yasinan berjamaah kemudian dibaca gitu atau masing-masing membaca. Nah, dalam hal ini ya masing-masing membaca juga tidak dibenarkan. Kalau begitu ya jamaah masjid nanti malah jadi jamaah kahfian nanti nih ya. Yang kalau yasinan jamaah yasinan nanti jamaah kahfian nanti gitu ya. Ya, tidak benar seperti itu. Karena pada dasarnya membaca zikir, membaca Al-Quran pada dasarnya amalan pribadi, amalan individu, mandiri, ya, beramal secara pribadi. Ya, jadi tidak dikumpulkan, karena kalau mengumpulkan dengan berjamaah, ini akan menambah tata cara yang baru dan pelaksanaan yang baru yang tidak ada contohnya. Nah, jadi hukum asalnya membaca Kahfi diperbolehkan, tapi menambah cara berjamaah nanti ya dikumpulkan, kemudian seperti lakukan dengan cara yasin ini jelas tata cara yang baru tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Jadi intinya ini satu kunci lagi dalam beribadah, intinya amalan-amalan yang sunnah itu pada dasarnya agama menganjurkan kita untuk amalan yang pribadi individu, kayak sholat dan yang lain, kecuali ada tuntunan melaksanakan secara berjamaah seperti ya sholat-sholat sunnah yang lain berjamaah. Contoh sholat apa ya? Tarawih berjamaah, istisqa kena dilebas yang istisqa dan sholat yang lain berjamaah ya, atau mungkin khusub berjamaah ya. Tahajud sesekali tidak dirutinkan, itu dilakukan Nabi SAW. Adapun sholat sunnah yang lain tidak disyaratkan berjamaah ya, dilakukan sendiri. Begitu juga baca Al-Quran. Jadi intinya dibaca sendirian, tidak ya dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang tentang ya makmum yang sholat di belakang imam yang kurang bagus bacaannya. Baik. Pertama ini jelas ya menjadi perhatian karena kita melihat dan mendengar terkadang kita sholat di belakang imam udah tua, mungkin udah banyak giginya yang copot, jadi makhrajnya tidak tepat lagi. Kok yang seperti itu juga disuruh imam? Mana anak-anak muda gitu ya? Itu diorbitkan anak-anak muda, ada regenerasi. Ya, yang mondok di pesantren yang hafal Quran itu disuruh tampil gitu. Yang tua-tua ya mundur teratur dan memimpin dan mengarahkan gitu ya. Tapi kalau masih juga monopoli juga, kapan kita umat akan menjadi ya, bisa berkembang, ada regenerasi ya. Jadi yang tua-tua udah mundur teratur, bacaan udah gigi udah banyak copot, mungkin makhraj udah keliru kan gitu. Maka suruh yang mudah-mudah tampil, yang bagus, udah naam bacaannya. Karena begitu Nabi SAW, aqra'ukum bi kitabillah. Ya ummun nas aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam yang paling bagus bacaannya. Bukan yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Gitu. Kalau banyak hafalan tapi juga bacaan tidak tepat ya, biar sedikit hafalannya tapi bagus bacaannya. Begitu. Nah, seandainya sholat di belakang imam yang kurang tepat bacaan, ya, jika bacaan tersebut ya, baca Al-Fatihahnya merubah makna ya, maka jelas tidak sah sholatnya. Begitu.
Tapi kalau hanya mungkin berubah mungkin a atau a itu mungkin mudah-mudahan ya tidak sampai merubah makna, tapi karena mungkin juga ya lahja atau mungkin makhraj mungkin Indonesia gitu, bukan makhrajnya yang Arab gitu, agak mungkin berbeda. Kita mendengar a tapi dia a gitu ya. Mudah-mudahan tidak merubah makna. Ya, tidak merubah makna, maka dengan demikian sholatnya ya dibalahkan demikian sah, tapi kurang utama saja. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Baiknya sebagai makmum bolehkah mengingatkan kepada mungkin takmir ya, atau dan itu tugas harus dan takmir harus juga menerima gitu ya. Jangan ya egoisme kita dipertahankan. Ini masalah sholat. Makanya kita harus perhatian. Ini sholat. Kalau sholat ini permasalahan sholat yang paling utama. Ya, yang number one, yang pertama dalam hidup kita. Ya, dalam sholat ibadah kita, yang pertama Quran dan zikir. Sholat yang pertama sekali. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ternyata subhanallah kita sedih gitu ya. Melihat kadang kita sholat, hampir di masjid sholat, kok imam bacaannya gitu ya. Kadang hati itu menggerutu gitu ya. Kok begini gitu ya. itu bisa mengganggu kehusyukan. Mengganggu, jelas mengganggu. Dan begitu keliru bacaan dibenarin malah tambah keliru dia. Nah, ini permasalahan hal yang seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, Ustaz. Maka mari kita ya bersama-sama untuk meningkatkan cara kita beragama dan cara sholat kita. Ini yang pertama. Nah, demikian Allah. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Maisaroh di Jombang. Ustadz, kita sapa kembali penanya kita di jalur website dewanfatwa.com ya. Nah. Dari hamba Allah Ustadz di United States atau Amerika Serikat, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga dan juga seluruh tim Fatwa TV. Amin, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, suami saya adalah warga negara asing yang berusia 63 tahun. Dan alhamdulillah sudah memeluk agama Islam selama 6 tahun. Dan sampai saat ini dia masih belajar dan bahkan belum bisa membaca surat Al-Fatihah, Ustadz. Ia hanya membaca subhanallah sepanjang sholat berlangsung. Ustadz, apakah sholatnya sah? Mengingat beliau masih belajar dan menghafal, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saja masih sangat sulit bagi beliau. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih ya kepada saudara kita, ada hamba Allah di Amerika Serikat mungkin ya. Masya Allah. Luar biasa ya, sampai bisa diliput dan diikuti dari saudara kita di luar negeri sana. Barakallahu fikum. Jadi memiliki suami yang alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, ya semoga Allah meneguhkan dia di atas agama yang mulia ini. Dan juga ya mewafatkan di atas Islam, kemuliaan ya bagi seorang yang diberi hidayah untuk Islam. Nah, dalam kondisi atau keadaan yang disampaikan tadi, dia masih proses belajar karena mungkin baru masuk Islam, sulit untuk belum bisa menghafal ya Al-Fatihah, pada itu rukun. Lalu apa yang dilakukan? Ya, dalam hal ini tentu sebagaimana yang terdapat dalam hadis, ada seseorang yang datang pada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa membaca Al-Fatihah dalam solat. Lalu apa yang saya lakukan? Ajarkan kepada saya sesuatu yang bisa ucapkan dalam solat. Maka Nabi mengatakan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi bertasbih. Dan itu yang dia baca. Itu menggantikan dan solatnya sah. Karena itu yang mampu dia lakukan. Sementara dia masih proses dalam belajar. Maka terus belajar dan terus diulang-ulang, insya Allah akan bisa dibaca. Karena Al-Quran dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama proses belajar dia belum bisa membaca Al-Fatihah tadi, maka dalam salatnya dia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Maka salatnya sah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk saudari kita, Ustaz ya, hamba Allah di Amerika Serikat sana. Semoga terus istiqomah dan semangat dalam membimbing suaminya, Ustaz ya. Ustaz, barakallahu fikum. Apalagi usianya juga sudah sangat berumur, Ustaz, 63 tahun. Tentunya ini sebuah ya kemuliaan di penghujung hidup mereka berdua, tatkala ya masih diberi kesempatan untuk tolong-menolong dalam meniti jalan kebaikan. Nah, semoga mereka istiqomah. Nah, Allahumma amin. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi kepada pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada yang telah menyimak program live interaktif kami malam hari ini. Semoga
bermanfaat. Barakallahu fikum. Anda juga bisa simak program-program live interaktif setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi seputar Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses silakan di www.dewanfatwa.com. Ya, pemirsa jangan lupa juga Anda bisa follow beberapa akun-akun sosial media kami, diantaranya di YouTube @fatwa_tv_official, sementara di Facebook, Telegram, Instagram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.